Semua selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Wah, hati kita bergembira, hati kita penuh sukacita. Karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, biar kuasa kebangkitannya tercurah atas kita semua. Kita jadi orang-orang yang semakin kuat rohnya, dibangkitkan rohnya, sehingga kita menghadapi hidup penuh dengan harapan. Amin. Semua saudara-saudara, mari kita sediakan waktu kita 2 jam ini. Jangan memikirkan yang lain, tapi tujukan hati kita, pikiran kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin semuanya. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita menikmati ibadah ini penuh dengan kesungguh-sungguhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hati yang menghormati Tuhan. Dengan hati yang rindu akan Engkau. Kami semua umat-Mu datang ke tempat ini. Bukan kebiasaan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh hati kami mau menjamah Tuhan. Dan Tuhan pasti menjamah hidup kami. Hari ini, jam ini, saat ini, Roh-Mu, Roh yang menghidupkan kami semua. Amin. Sekali lagi dan sekali lagi pimpin ibadah kami. Semua yang di depan sampai dengan yang di belakang, semua yang bertugas, kami penuh dengan kesungguh-sungguhan beribadah kepadamu. Maka kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa kebangkitan-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ini semua terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Amin. Karena Dia telah bangkit dan hidup bagi kita. Amin. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, di mana ada Tuhan, di mana ada Roh-Nya, di situ ada kemenangan. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Mari rayakan kemenangan bersama Tuhan. Katakan. Cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari nyatakan rindu. Kami rindukan kuasa
dikasih Tuhan, amin. Amin. Mari lebih lagi naikkan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Yuk mari. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Eh.
beri salam. Kita adalah umat pemenang. Siap, Dang. Amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya yang menang. Amin. Haleluya. Allah kita Allah yang hidup. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Oh, haleluya. Hey. Sebab Engkau hidup Tuhan. Inilah tarian kemenangan kami. Mari sama-sama dengan sepenuh hati katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. katakan sama-sama, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yuk angkat tangan kita katakan, Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia sebab Dia hidup. hidup, sebab Dia Hidup, Amin. ada hari esok, Percaya saudara, Dia hidup. kita tak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup menjadi berarti sebab Dia Sebab Dia hidup. hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah hidup buat kita. Amin. Amin. Boleh kasih jempol yang terbaik buat Tuhan. Siap-siap yang terbaik buat Tuhan. Amin. Musik. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena
hidup. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan penuh cinta menghampiri tahta-Mu dengan segala kerendahan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Segala yang terbaik telah Engkau berikan kepada kami. Darah-Mu dicurahkan menggantikan
kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mau mengangkat tangan kami. Sehati kami berkata, ku kagum hormat akan Terima kasih Tuhan. ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Beri kemuliaan yang meriah. ku kagum hormat akan Engkau, Ya Tuhan, kagum hormat akan Engkau, terima kasih. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan hormat akan Engkau. Bawa hatimu. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Ya benar Tuhan. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Hati kami kagum Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Inilah setiap hati kami Tuhan. Didik dan tegurlah setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan betapa Engkau mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua saudara-saudara. Apakah hati kita mengagumi Tuhan? Apakah hati kita menghormati Tuhan? Mari kita mau jaga
penghormatan kita, kekaguman kita akan Tuhan dengan beribadah sungguh-sungguh. Jangan pikirkan yang lain, jangan lakukan yang lain. Mari dengarkan firman Tuhan. Apa yang Dia mau katakan kepada kita semua supaya kebenarannya sungguh-sungguh memerdekakan kita dan kuasa kebangkitannya sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita semua. Amin semuanya. Saya percaya Tuhan rindu dan sangat rindu untuk menyatakan kuasanya kepada kita semua. Tetapi apakah kita juga merindukannya? Hari ini kita akan melihat firman Tuhan tentang pentingnya kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, kita tahu semua. Tapi apa pentingnya? Kenapa Yesus harus bangkit? Lalu apa yang dikerjakannya lewat kebangkitannya bagi kita semua. Sehingga ketika kita menyadari, kita bersedia, kita menyambut, kita memelihara, kita mengimani dan menghidupinya. Mari kita mulai dengan melihat bagian pertama. Apa sih pentingnya kebangkitan Yesus? Tentang ini juga ada banyak ayat firman Tuhan, saudara, khususnya di Perjanjian Baru, ya, lewat Injil, lewat kitab Roma, lalu kitab-kitab yang lain banyak sekali bicara tentang kebangkitan Tuhan. Kita mulai dengan yang pertama. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Dia Allah yang hidup. Amin. Ada berapa banyak orang masih menyembah patung? Apakah patung hidup? Apakah dia bisa hidup? Tetapi Yesus Kristus menyatakan bahwa Dia hidup. Satu kali Dia mati, kita sudah rayakan kemarin. Tetapi Dia membuktikan bahwa kematian bukanlah segala-galanya. Amin. Kematian adalah titik awal untuk Dia bangkit. Dan Dia sungguh-sungguh bangkit. Sudah menjadi satu kenyataan. Mau orang bilang Yesus tidak bangkit. Mau orang bilang yang bangkit bukan Yesus. Macam-macam orang mau menyangkal itu. Tetapi saudaraku, 500 orang menjadi bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Lalu secara keilmuan makin ke sini, arkeolog terus saudaraku dibukakan dan boleh menyampaikan bukti-bukti benar sungguh Yesus itu bangkit. Dia mati, Dia bangkit. Haleluya. Kita tidak perlu dibuktikan dengan pengetahuan. Walaupun untuk banyak orang hasil pengetahuan, hasil ilmu pengetahuan itu menjadi penting. Buat kita orang yang percaya, yang penting adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Bukti-bukti lain itu pendukung. Tetapi ketika firman mengatakan, maka kita berkata amin. Hari ini kita melihat beberapa ayat firman Tuhan saudaraku. Mulai Yohanes 11 ayat 25. Mari setiap kali ada ayat-ayat kita menyuarakannya. Supaya kita dengar bunyinya dan iman kita dibangkitkan. Haleluya. Yuk kita mulai. Yohanes 11 ayat 25. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Yesus yang pertama-tama, Dia hidup sebagai manusia, lalu Dia mati, tetapi Dia bangkit. Dan ini menjadi janjinya kepada semua orang yang percaya. Sekalipun engkau mati secara tubuh, kita dimakamkan. Tubuh kita masuk ke dalam liang kubur, tetapi janji Tuhan, kamu pasti bangkit. Haleluya. Itu menyatakan bahwa Dia Tuhan yang hidup. Filipi 3 ayat 10 berkata 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
hal kematian ini saudaraku haruslah menjadi pengalaman kita. Apa yang harus mati pada kita sebelum tubuh kita ini mati. Sebelum tubuh kita mati, ketika kita masih hidup, masih bisa nafas, kita perlu mengalami kematian. Kematian apa? Kematian ego, saudara. Ego kita nih harus mati bersama dengan Tuhan. Dan itu akan dibuktikan ketika masalah-masalah datang dalam hidup kita. Benar enggak? Egonya sudah mati bersama Yesus. Atau wah egonya masih terlalu gede, egonya masih terlalu kuat. Maka pertanyaannya, kapan engkau rindu egomu mati bersama Kristus? Karena kebanggaan orang yang tidak mengenal Kristus, kebanggaannya ada pada ego. Tetapi orang yang percaya, kebanggaannya adalah ketika egoku mati bersama dengan Kristus. Itulah kebanggaan kita. Amin. Jadi siapa masih memelihara ego, siapa suka dengan ego yang dipertontonkan, saya mau kasih tahu, celakalah kamu. Hari ini kita melihat itu soal kematian. Kita perlu serupa dengan dia di dalam kematian supaya kuasa kebangkitannya kita alami. Siapa mau kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitannya dialami Tuhan. Aku mau kuasa kebangkitanmu terjadi atas hidupku, atas setiap bidang hidupku, atas keluargaku. Tidak mungkin ada kebangkitan sebelum ada kematian. Betul saudara? Mungkin enggak orang bangkit kalau dia belum mati? Mungkin? Mungkin? Tidak mungkin. Siapa bangkit harus mati dulu. Ego kita ini harus mati dulu. Dunia buat kita harus mati dulu. Jadi sesuatu yang Rasul Paulus, segala sesuatu itu sampah adanya jika dibandingkan dengan Kristus. Jadi siapa di antara kita mau mengalami kuasa kebangkitan? Mari bersama-sama mati dengan Yesus dalam hal ego kita ini. Dalam hal diri kita ini. Amin saudara. Jadi kalau engkau berdoa, lalu Tuhan tidak jawab doamu, apakah engkau akan marah? Engkau akan kecewa? Jika itu yang kita lakukan, itulah ego. Kalau ego kita mati, kita akan berkata, terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kita tetap iring Dia, kita tetap baca firman, kita tetap ibadah, kita tetap menyembah Dia. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mati bersama Engkau. Jadilah kehendak-Mu. Enggak pakai ngambek-ngambek. Enggak pakai jadi lemah. Ketika terasa lemah, Tuhan kuatkan aku. Aku mau menikmati mati bersama Engkau. Supaya kuasa kebangkitan-Mu terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam komunitasku, dalam gereja di mana kami ada bersama-sama. Amin. Ini kalau makin banyak nih yang mati bersama Kristus, saya percaya urapan Tuhan luar biasa atas tempat ini. Makanya jangan sering kedenger-denger si A ngambek, si B ngambek, si C ngambek, si D mundur, si C. Kalau begitu saudara, kita belum mati bersama Yesus. Kapan mau menikmati kuasa kebangkitannya? Amin. Ini tugas kita bersama. Masalah pasti datang dalam hidup kita. Ceklah diri kita sendiri. Apakah aku sudah mati lewat masalah yang datang? Kita akan tahu itu apa sih sebetulnya yang bergumul di hatiku. Ego. Mau aku. Berarti masih harus mati. Mari semua menikmati mati.
bersama Yesus supaya kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya itu membuat kita semakin serupa dengan Dia. Amin. Kedua, kemenangan atas dosa dan maut. Kita baca ayatnya saudaraku, Korintus 15, 3b sampai 4. 1, 2, 3. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 26, 1, 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Haleluya. Kemarin hari Jumat kita sudah merayakan bahwa kematiannya mengalahkan dosa. Kematiannya menebus kita semua dari hidup yang penuh dosa. Dia ampuni oleh kuasa darahnya. Lalu ayat 1 Korintus 15 ayat 26 mengatakan musuh yang terakhir yang Yesus harus binasakan adalah maut. Maka Yesus harus mati. 3 hari. Apa yang dia lakukan? Dia berperang dan mengalahkan maut. Ketika maut sudah dikalahkan, maka Bapa di dalam sorga, dikatakan di dalam ayat yang lain, membangkitkan dia dari kematian. Amin, saudara-saudara. Jadi maut pun sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 54 berkata 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati ini, harusnya ini ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus sudah mengalami sebagai yang pertama, sebagai yang sulung di ayat yang lain. Dia yang pertama-tama bangkit dari kematian untuk hidup selama-lamanya. Lazarus dibangkitkan dari kematian, hidup lalu matilah lagi. Tapi Yesus dibangkitkan Bapa untuk hidup selama-lamanya. Itulah kebangkitan yang kekal. Yesus yang pertama, tetapi kemudian saudara kita semua umat kerajaan yang berkenan kepada Dia, yang menerima janji keselamatan juga pasti menerima kebangkitan buat yang sudah meninggal. Banyak saudara kita sudah meninggal, ya, mendahului kita, tapi mereka masih punya kehidupan dan harapan ke depan. Sekarang mereka semua istirahat, betul? Tapi satu kali ketika sangkakala Allah berbunyi, maka mereka yang meninggal dalam Tuhan. Meninggal dalam Yesus Kristus. Mereka pasti dibangkitkan. Haleluya. Lalu kemudian dengan sekejap kita yang masih hidup diubahkan, seketika itu juga diberikan tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Yesus ketika bangkit. Seperti tubuh mereka yang di dalam Tuhan yang sudah mati. Ketika mereka bangkit, mereka mengenakan tubuh kemuliaan. Demikian kita juga yang masih hidup ketika Tuhan nanti datang di awan permai. Sangkakalanya berbunyi, sekejap kita semua menikmati tubuh kebangkitan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Maka itulah artinya maut sudah dikalahkan. Haleluya. Jadi orang percaya enggak ada yang takut mati ya. Amin. Kalau hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita hidup, memberi hidup kita kepada Tuhan. Ketika ajal menjemput, tidak ada yang takut. Semua penuh sukacita karena kita tahu ada harinya kita semua dibangkitkan dan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Itulah saudara dan saya diberikan hidup yang kekal. Ketiga, apa pentingnya Yesus bangkit? Melahirkan kita kembali. Mari kita baca ya. 1 Petrus 1 ayat 3a. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena Yesus itu saudaraku, di dalam Dia kebangkitannya, Dia adalah roh yang menghidupkan. Maka Dia hembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Ketika Yesus bangkit, ya, maka semua murid-murid yang percaya kepadanya menerima roh yang hidup. Ya. Itu karena kebangkitannya di kayu salib, saudara-saudara, dilahirkan kembali. Maka kita sekarang ya sangat rindu setiap yang percaya untuk menerima kelahiran baru. Menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Yang lama berlalu, yang baru datang. Lahir baru, lahir baru. Semua orang yang percaya harus mengalami lahir baru. Dan itu pasti terjadi. Barang siapa percaya kepadaku, dia pasti lahir baru. Haleluya. Lalu yang kedua saudaraku, 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Siapa firman Allah? Yesus Kristus. Dialah firman yang hidup dan yang kekal. Kita semua menerima kelahiran baru. Bukan lagi benih yang fana, tapi benih yang tidak fana. Saudara, benih yang tidak fana itu ada pada diri kita masing-masing. Amin. Ada, jangan takut ya. Jangan ragu, jangan lupakan di dalam diri kita ini. Di dalam roh kita ini, kita punya roh yang dihidupkan. Kita punya roh yang kekal, bukan sesuatu yang fana lagi, saudara. Jadi kalau kita mati, ya tubuh jasmaninya mati sudah, jadi debu. Tapi rohnya hidup dan kembali kepada Tuhan. Lalu 2 Korintus 5 ayat 15 berkata 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus bangkit untuk kita. Amin. Kalau bukan untuk manusia, Bapak gampang kok, tinggal bawa saja dia ke atas. Gak usah pakai cerita kebangkitan, lalu disaksikan 500 orang, gak perlulah ada cerita-cerita seperti itu. Kalau bukan untuk kita, ternyata Yesus bangkit untuk saudara dan saya, saudara-saudara. Ya. Dan dikatakan di sini, Kristus telah mati untuk semua orang. Gimana dengan saudara kita yang belum percaya Tuhan? Yesus mati buat kita atau buat mereka juga? Gimana saudara? Yesus mati buat siapa? Buat siapa? Firman katakan Yesus mati buat siapa? Buat semua orang. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau mati buat engkongku, buat emakku, buat suamiku, buat istriku, buat anak mantu, cucu yang belum percaya kepadamu. Amin saudara. Yesus sudah mati untuk semua orang. Kabarkan ini. Katakan kepada mereka. Kamu tahu gak? Yesus sudah mati buat kamu.
bukan cuma buat saya. Karena Yesus cinta kamu, bukan cuma cinta saya. Apalagi orang-orang yang sedang mencari kebenaran ada di mana. Keselamatan ada di mana. Harapan hidup ada di mana. Perkatakan kepada mereka, tahu enggak, Yesus sudah mati untuk kamu. Tahu enggak, kematiannya itu apa dampaknya buat kita. Cerita tuh yang kemarin hari Jumat sudah disampaikan firman-Nya. Ayo, masih ingat enggak Yesus mati? Apa dampaknya buat kita? Menebus dosa yang percaya kepadanya. Apalagi saudaraku, nah, yang kemarin hari Jumat coba dilihat lagi kalau lupa ya, di YouTube ada tuh, buka lagi. Kalau mau bersaksi sama orang, mau memenangkan jiwa, poin-poin yang penting kita harus punya dan sampaikan itu kepada mereka. Gak usah tunggu pengajar untuk diundang nyampein ke mereka. Saudara sendiri semua bisa menyampaikannya. Catat aja, punya catatan lalu sampaikan. Ini loh yang Yesus lakukan, bukan hanya untuk saya tapi buat kamu. Asalkan engkau percaya, engkau menerima itu. Amin, semua saudara-saudara, kita perlu melakukan ini ketika Yesus belum datang. Pintu anugerahnya masih terbuka, mari siarkan, mari kabarkan. Karena dikatakan di sini saudara, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Supaya kita yang sekarang masih hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Supaya aku hidup tidak untuk diriku sendiri. Yuk, taruh tangannya di dada. Kita katakan sama-sama. Supaya aku tidak hidup bagi diriku sendiri. Jadi hidup buat siapa dong? Jadi buat siapa saudara? Buat orang lain. Memberkati orang. Melayani orang. Menyiarkan kabar baik. Membawa orang kepada Tuhan. Amin. Inilah kesempatan kita. Ya, kita udah bersyukur banget Tuhan Yesus selamatkan kita. Betul enggak? Lah kita ingat dong sama saudara-saudara kita yang belum selamat. Kita doa kepada Tuhan. Tapi ada waktunya kita juga harus mengabarkan, menyiarkan. Ya. Jadi apa yang disampaikan kemarin Jumat dan apa yang dikabarkan hari ini itu cukup buat saudara menjadi saksi bagi Tuhan. Mari jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang udah mati, udah bangkit buat kita. Jadi Yesus pergi dan semua pekerjaan ini Dia serahkan kepada kita umat-umatnya. Dia jadi yang sulung, kita jadi saudara-saudaranya. Amin saudara. Jadi kita punya misi hidup sebetulnya miriplah sama Yesus. Walaupun tidak sama persis ya. Miriplah sama Yesus untuk melayani. Melayani dan melayani. Haleluya. Jadi mari ya beri hidup kita ya melayani orang-orang saudara. Kepada siapa Tuhan taruh beban di dalam hati kita. Yang keempat, apa pentingnya Yesus bangkit? Memberi hidup penuh. Ini menarik ini. Bagian ini menarik ini. Untuk zaman ini ya. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pasti. Orang percaya punya kepastian. Ya, Dia memberi hidup penuh pengharapan. Kita baca ayat-ayatnya saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 3. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin.
Orang sekarang banyak putus asa. Tapi saya mau ingetin saudara-saudara, jangan sampai kita yang sudah mengerti karya salib Tuhan, kematian dan kebangkitannya, kita dihinggapi putus asa. Jangan sampai, saudaraku. Jadi supaya kita tidak putus asa, supaya hidup kita penuh pengharapan, ya kita kembali harus makan firman-firman ini. Merenung-renungkannya siang dan malam. Amin. Maka rohmu dibangkitkan. Maka firman itu meneguhkan iman kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. 2 bulan lagi. Akhir tahun. Tahun depan. 5 tahun ke depan. Oh, sungguh-sungguh kita semua tidak dapat memastikannya. Orang-orang di luar hanya membuat ramalan-ramalan, perkiraan-perkiraan. Tetapi yang paling tahu hanyalah Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, saudara. Bagaimana kita punya hidup penuh pengharapan? Janjinya adalah ketika Dia mati dan bangkit, maka kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita lihat lagi berikutnya ayatnya, ayat 4, 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi siapa? Bagi kita semua. Oh, ada yang tidak dapat binasa. Ada yang tidak dapat cemar. Ada yang tidak dapat layu. Tuhan sediakan bagi kita yang percaya dan terus setia kepadanya. Iring Dia sampai Tuhan panggil kita pulang. Amin, saudara-saudara. Ya, apa itu? Nggak bisa dicemarkan oleh dunia yang semakin jahat. Tidak bisa juga layu. Jadi artinya selalu ada harapan hidup. Ya, segar terus. Dan tidak bisa binasa. Artinya punya nilai kekekalan. Itu Tuhan beri sesuatu di sorga. Ya, tapi Ibu Gembala, kalau sesuatu di sorga mah rasanya masih jauh. Nih, saya mah pusing urusan yang di bumi. Nih, urusan besok. Nih, urusan minggu depan, bugem. Kalau itu mah di awang-awang. Mari kita baca lagi ayat yang kelima. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, pada zaman akhir. Keselamatan akan dinyatakan Tuhan di zaman akhir. Kita masih menunggu. Kita sekarang yakin, kita sekarang percaya, kita sekarang terus memelihara keyakinan kita akan keselamatan yang dari Tuhan. Betul, saudaraku? Nanti ada waktunya Tuhan menyatakan. Tapi saudaraku, sekali lagi, ketika kita hidup di bumi ini yang penuh dengan ketidakpastian, dari mana kekuatan kita? Siapa yang jadi kekuatan kita? Ayat ini berkata siapa, saudara? Ayat 5 tadi siapa yang jadi kekuatan kita? Ada Allah, ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ini penting. Jadi kalau kita bilang terima kasih Tuhan, aku punya masa depan hidup di dalam kekekalan. Terima kasih, terima kasih. Aku terima janji keselamatan. Terima kasih, terima kasih. Lalu untuk hidup di dunia ini bagaimana? Kita juga nggak usah takut. Janji Tuhan, ada kekuatan Allah yang memelihara kamu.
oleh imanmu. Amin. Sekarang pertanyaannya bagaimana iman kita? Adakah masih kita punya iman kepada Tuhan? Apakah kita masih percaya Tuhan engkau sumber segala sesuatu dalam hidupku? Sumber hidup, sumber selamat, sumber berkat, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sukacita yang mencukupkan. Amin. Percaya? Percaya? Doa saya saudaraku. Doa saya saudaraku. Tuhan menghadapi bulan-bulan ke depan yang tidak pasti ini. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan. Oleh iman dari umat-umat-Mu. Kami semua menerima janji-Mu. Kekuatan-Mu menyertai. Kekuatan-Mu menolong. Kekuatan-Mu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Tidak ada satu yang gentar. Tidak ada satu yang rontok imannya. Tetapi semua memelihara iman. Dan semakin dekat dengan Tuhan. Percaya engkau punya kuasa untuk membangkitkan. Amin saudara-saudara. Jadi ini ke depan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Tuhan engkau mau apa? Aku percaya kalau engkau yang mengatakannya dan aku lakukan dengan iman, pasti jadi, pasti berhasil, pasti mendatangkan kebaikan. Amin semua saudara-saudara. Jadi pelihara iman kita kepada Tuhan. Karena janji firman-Nya hari ini yang mengatakan kekuatan Allah yang akan menolong kita semua. Oh haleluya, haleluya. Jadi jangan ngambek-ngambek kepada Tuhan lalu tinggalkan Tuhan, rugi saudaraku. Ya, kita ini ciptaan, jangan ngambek-ngambek lah sama pencipta. Ya, kita harus sadar kita ini siapa. Dialah sumber hidup kita. Mari datang dengan sikap hati yang benar. Rendahkan diri kita, hormati Dia, agungkan Dia. Percaya kepada Dia. Perkatakan perkataan berkat tadi lagu kita. Perkatakan perkataan yang baik. Aku percaya Tuhan Yesus. Bukannya ngomel-ngomel saudara sama Tuhan. Ya, katakan perkataan yang baik. Aku percaya Engkau kekuatanku Tuhan. Yang menolongku Tuhan. Yang tidak akan meninggalkanku Tuhan. Engkau yang buka jalan. Kalau aku salah ampuni aku, tuntun aku di jalan-Mu Tuhan. Amin. Jadi jangan kekeh ya. Ini kalau lagi musimnya banyak banyak lika-liku gitu ya. Kalau di dalam ketidakpastian itu biasanya banyak lika-liku. Nah kita harus jadi orang yang jangan kekeh saudara. Jangan keras hatinya, jangan rugi. Kalau dalam situasi seperti ini hati kita harus lembut, lentur, luwes. Banyak bertanya kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Dan kita ikuti, engkau maunya apa Tuhan? Aku ikuti dengan percaya, Maka engkau pasti akan ketemu jalan yang tepat, yang dari Tuhan. Kalau lagi ada masalah, suwe banget gue, kasihan banget, susah banget gue. Jangan, tapi Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan dalam masalah ini. Ujilah aku Tuhan, murnikan aku Tuhan. Tolong aku, beri kekuatan. Amin. Amin. Benar nih, kalau udah amin besok-besok dilakukan. Jangan mengeluh, jangan marah-marah. Tapi aku tahu sih Bu Gem, memang sih ada masalah. Tapi aku ngerti Tuhan sedang mau memurnikan imanku. Jengkel enggak? Enggak sih ya. Dikit-dikit ada jengkel tapi tetap langsung ingat. Langsung ingat ini Tuhan sedang memurnikan aku. Jadi aku berusaha untuk enggak jengkel sama orangnya. Berusaha enggak sebel sama masalahnya. Berusaha untuk menjaga sikap hati yang benar.
berusaha untuk menjaga respon yang tepat. Amin. Jadi kata kuncinya, berilah respon yang tepat. Sesuai firman, bukan sesuai kenyamanan kita. Sesuai firman. Apa respon yang tepat? Yesus sudah jadi teladan buat kita. Betul saudaraku? Ketika cawan itu di hadapannya, Yesus berkata, Bapa, kalau boleh, biarkan cawan ini berlalu. Tapi, nah ini, responnya tepat sekali. Tapi, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Amin. Amin. Bisa kita semua begitu saudara? Ingat-ingat ya, makanya renungkan. Apa respon yang tepat yang kau mau Tuhan? Supaya lewat masalah aku dapatkan keuntungan yang besar. Ketika kita responnya tepat, iman kita dimurnikan. Haleluya. Ada plus, pertumbuhan. Tapi rugi banget kalau masalah datang, respon kita salah. Iman kita tidak dimurnikan, kita ya penuh masalah. Ruginya berkali-kali. Tentu kita tidak mau rugi berkali-kali, amin. Kita mau iman kita betul-betul dimurnikan. Haleluya ya saudara, ini yang penting. Untuk memberi hidup penuh pengharapan. Jadi biar masalah terjadi, gak apa-apa Tuhan. Aku percaya Engkau yang kendalikan semuanya. Kalau ini sampai terjadi artinya Engkau izinkan untuk aku dimurnikan. Oke Tuhan, berikan kepadaku kekuatan menghadapi. Berikan kepadaku hikmat untuk berespon dengan tepat. Maka biarlah imanku semakin dimurnikan. Itulah harapan dalam hidup kita hari-hari ini. Apapun masalahnya. Dan nikmatilah ketika kita menyadari iya ya, imanku sekarang lebih kuat dari kemarin-kemarin. Iya ya, aku enggak gampang stres lagi. Aku enggak gampang depresi lagi. Imanku diperkuat. Haleluya. Saudaraku, itulah maksud Tuhan. Kelima, bagian terakhir. Apa pentingnya kebangkitan Yesus? Adalah menjadi dasar bagi kebangkitan orang-orang percaya. Tadi sempat kita sentuh ya dari beberapa ayat dan ini 3 ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 20 kita baca 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 52, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Haleluya, saudaraku ya. Jadi ketiga ayat ini saudaraku menyatakan kepada kita bahwa dialah yang sulung yang pertama bangkit. Lalu kita yang percaya kepadanya juga akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan. Makanya saudara, kalau ketika ada dosa kita terpisah dari Allah, sekarang setelah kita diselamatkan, tetaplah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tidak bisa tidak saudara ya. Itulah yang wajar sebagai orang percaya. Semua harus punya persekutuan dengan Tuhan. Semua bersekutu setiap hari lewat pembacaan firman, lewat pujian penyembahan, lewat doa-doa, semua. Amin saudaraku ya, sehingga kehidupan Yesus Kristus terus mengalir di dalam kita dan akan ada waktunya kita semua dibangkitkan. Kalau kita sudah mati atau diubahkan
buat yang masih hidup. Haleluya, halaman terakhir. Selamat Paskah. Mana bagian terakhir? Ya, ini ucapan selamat Paskah, nanti kita juga saling mengucapkan selamat Paskah. Kalau dalam bahasa Inggris, selamat Paskah itu Happy Passover. Kenapa bukan Happy Easter? Ini banyak yang masih belum mengerti, ikut-ikutan orang. Paskah bilangnya Happy Easter. Kenapa? Jangan Happy Easter. Kalau Easter itu apa? Easter itu dari Dewi kesuburan. Makanya ketika Paskah terus pada bikin telur, betul? Telur itu dasarnya adalah dari kisah Dewi kesuburan. Easter. Jadi besok-besok kalau bilang selamat Paskah dalam bahasa Inggris, bilangnya Happy Passover. Dari mana Passover? Passover itu bahasa Inggris. Dari bahasa Ibraninya Pesak. Bahasa Ibraninya Pesak. Dari bahasa Yunaninya Paskah. Nah, kita bahasa Indonesia Paskah. Ya, kenapa Passover? Itu artinya melewati. Nah, kita kembali ini kisah tentang bangsa Israel dengan Nabi Musa ketika ada malaikat maut mau membuat mati, ya, mengambil nyawa dari anak-anak sulung. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, bilang kepada bangsa Israel, potonglah domba Paskah, lalu taburkanlah apanya? Darahnya di tiang pintu, maka malaikat maut akan melewati. Happy Passover. Semua paham? Besok-besok jangan salah lagi karena kita mengerti. Haleluya, selamat Paskah semuanya. Tim PW mari maju ke depan. Mari kita menyembah Tuhan saudara-saudara ya. Mari menyembah Tuhan. Mari beri hidup kita. Kalau kemarin ya saya kasih Tuhan hidup saya baru separuh. Sekarang lebih lagi saudara, lebih lagi. Semua kita beri hidup kita kepada Tuhan. Jangan lagi hidup buat diri kita sendiri. Lalu jalani hidup ini penuh percaya, penuh iman. Jangan cengeng, jangan mengasihani diri. Tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Mari siapkan hati kita mau menyembah Dia, berikan penyembahan yang terbaik.
penuh imanmu. Dan aku nyatakan kemenangan Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus, lagi dalam ku percaya. mari semua bangkit berdiri. Nyanyikan sungguh-sungguh. Biarkan imanmu dibangkitkan. Aku nyatakan kemenangan dariku, Kekuatanku, amin. Harapanku dalam Yesus. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Kita katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah Dia. Mari berdoa kepadanya. Beri respon yang tepat di hadapannya. Sebab ku percaya, sebab ku beriman, Engkau kekuatan yang menopang hidupku. Aku percaya Yesus, Engkau harapan yang memberikan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Engkau kuasa yang membangkitkan, bangkitkan
kekhawatiran akan dunia ini dibebaskan dalam nama Yesus, dikuatkan dalam nama Yesus, Nama Tuhan Yesus. diberikan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau Tuhan, Tuhan yang tidak mengecewakan. Engkau Tuhan, Tuhan yang hidup, yang di dalam segala hal memberikan kebaikan, kebaikan demi kebaikan, memberikan pemurnian, kemurnian demi kemurnian. Murnikan hidup kami, murnikan iman kami, murnikan percaya kami kepadamu Tuhan. Dewasakan umat-umatmu ini ya Tuhan, hanya oleh pertolonganmu ya Roh Kudus, hanya oleh pertolongan dan karyamu ya Roh Kudus. Engkau yang membuat kami dewasa, makin hari makin kuat, makin hari punya hati yang makin benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus, berkaryalah, berkaryalah. Yesus sudah mati dan bangkit dan ada di sorga, bersyafaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya Roh Allah, Roh Kudus. Kami luaskan Engkau berkarya dalam hidup kami sehari-hari. Berkaryalah, berkaryalah. Nyatakanlah Tuhan segala karyamu yang menghidupkan itu, yang membangkitkan itu, yang memberi harapan yang besar itu, yang membuat hidup kami bersukacita, bersukacita dan bersukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara sudah menerima kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita mau mempersiapkan persembahan. Sebelumnya saya akan pimpin doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Dan kami akan nyatakan Tuhan kemenangan Tuhan di dalam setiap kami. Karena Engkau beserta dengan kami. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Berikan Tuhan semakin hari kebijaksanaan. Berikan lebih lagi Tuhan Ibu Gembala Tuhan. Hikmat marifat Bapa. Dan juga Tuhan kesabaran. Dan juga Tuhan Engkau yang penuhi Tuhan segala kebutuhan yang Ibu Gembala butuhkan Tuhan. Dalam memimpin setiap kami di tempat ini. Biarlah Tuhan damai sukacita yang berasal dari Engkau yang selalu memberi kekuatan buat Ibu Gembala dan juga keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan, inilah Tuhan yang ada pada kami percaya Kau yang akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan dijalankan. Oh iya, kepada Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan, saya undang maju ke depan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Baik, Bapak Ibu, sebentar kita akan ada persembahan lagu dari Greta. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang hidup. Sekali lagi, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Greta. Tes. 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 Oke. Lord, if we could, we will fill our hands to all the wonderful things you give us. Then we lift them up and give them back to you. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and
Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Woo. Next WL ya. Iya, good job. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Berikutnya ada juga persembahan yang lebih meriah lagi dari KW Deborah. Mari pada KW Deborah saya persilakan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, inilah KW Deborah. Dengan penuh semangat. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. mempersiapkan diri. 3,5 tahun dia melayani. Dengan 30 keping perak dia dijual. Menderita memikul salib menuju Golgota. Dia mati, bangkit, dan hidup untuk selamanya. Dia adalah Yesus, Tuhan Raja kita. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup,
Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wow, keren banget nih. Kompak KW Deborah. Ya, baik Bapak Ibu, kita mau lihat beberapa pengumuman. Ya, baik, saya undang Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa. Ya, mari semuanya kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara sudah mendapatkan firman Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan, Amin. ada pencerahan dari Tuhan, ada hikmat dari Tuhan. Amin. Amin. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau teramat mengasihi kami. Ajar kami lebih lagi berserah kepadamu. Menyerahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hidup kami ke depan Tuhan, keluarga kami percayakan kepadamu. Amin. Engkau yang atur, Engkau yang pimpin. Engkau pasti melalukan keluarga kami dari yang jahat. Semua yang Kau izinkan supaya iman kami teruji. Semakin murni, semakin tepat di hadapan-Mu. Ajar kami memberi respon yang tepat. Karena kuasa kebangkitan sudah Engkau curahkan kepada kami. Amin. Beri kami hikmat untuk kami merespon setiap persoalan dengan tepat. Oleh kekuatan-Mu, oleh hikmat-Mu, oleh segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu, kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah terjadi atas hidup kami semua. Maka kekuatan demi kekuatan Engkau berikan kepada kami. Perubahan demi perubahan
Engkau nyatakan kepada kami. Bahkan hidup kami sendiri semakin hari semakin diubahkan oleh-Mu menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami, bisnis kami, apapun ya Tuhan, kesehatan kami, semuanya kami serahkan, kami percayakan karena Engkaulah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini. Oh, Engkaulah andalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka kami sebentar pulang dengan hati yang penuh bahagia. Hati kami bergembira. Harapan hidup kami begitu panjang. Dan ketika Engkau datang menjemput di awan permai, biarlah Engkau dapati kami layak menerima pengangkatan. Kami boleh terangkat karena Engkau telah mempersiapkan kami. Bahkan kami pun bersiap sedia, berjaga-jaga, bersiap sedia. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dengan ucapan syukur yang tidak terkira, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan segala persoalan yang diserahkan kepada Tuhan. Maka terimalah kekuatan yang dari Tuhan, alamilah kuasa Tuhan, alamilah perkenanan Tuhan, alamilah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupmu. Terimalah janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.